Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lil Fajri, NIM 0522021413. Di sini saya akan memaparkan satu materi yang berjudul Al-Makki wa Al-Madani, mata kuliah Ulumul Quran. Baik, langsung saja kita masuk di pengertiannya, yaitu pengertian Al-Makki wa Al-Madani. Pengertian Al-Makki adalah ayat atau surah Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW diturunkan di Makkah maupun di tempat lain. Pengertian Al-Madani. Al-Madani adalah ayat atau surah Al-Quran yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW, walaupun diturunkan di Mekkah. Misalnya saat Fathu Makkah. Pendapat ini berdasarkan waktu hijrah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat dan banyak digunakan oleh para ulama. Yang kedua, kita masuk di metode mengetahui Al-Makki dan Al-Madani. Para ulama menggunakan beberapa metode berikut. Yang pertama itu metode riwayat atau nakil, mengetahui Makki atau Madani berdasarkan riwayat sahabat dan tabi'in yang menyaksikan turunnya wahyu. Metode ini paling akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu metode qiyas atau analisis ciri dan kandungan. Menentukan Makki atau Madani berdasarkan karakteristik ayat seperti tema, gaya bahasa, dan sasaran dakwah. Yang ketiga itu metode historis. Pengertian ayat dengan peristiwa sejarah sebelum atau sesudah hijrah, seperti atau asbab an-nuzul. Yang ketiga, kita masuk di karakteristik ayat-ayat Makkiyah. Ciri-ciri utama ayat Makkiyah antara lain, yang pertama itu tema akidah seperti tauhid, iman kepada Allah, hari akhir, surga dan neraka. Yang kedua, penegasan moral dan akhlak. Yang ketiga, gaya bahasa singkat, kuat dan emosional. Yang ketiga, banyak menggunakan seruan ya ayyuhan nas. Yang keempat, banyak ayat tentang kisah para nabi terdahulu. Yang kelima, ayat-ayatnya relatif pendek. Yang keenam, banyak menggunakan sajj atau irama bahasa. Contoh surah Makkiyah itu seperti Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Fajr, dan Al-Lail. Adapun karakteristik ayat-ayat Madaniyah, yaitu ciri-ciri utama ayat Madaniyah antara lain, yang pertama itu hukum-hukum syariat, seperti ibadah, muamalah, pidana, dan keluarga. Yang kedua, pengaturan sosial dan politik umat. Yang ketiga, gaya bahasa panjang dan rinci. Yang keempat, banyak menggunakan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kelima, membahas hubungan dengan ahlul kitab. Dan yang terakhir, ayat-ayatnya relatif panjang. Contohnya surah Madaniyah itu Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Maidah. Baik, kita masuk ke urgensi mempelajari Al-Makki wa Al-Madani. Mempelajari Al-Makki wa Al-Madani memiliki banyak manfaat penting, di antaranya yang pertama itu memahami konteks turunnya ayat sehingga tidak salah tafsir. Yang kedua,
membantu memahami tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh. Yang keempat, mempermudah istinbat hukum. Dan yang kelima, mengetahui metodologi pendidikan dan dakwah Islam. Yang keenam, memahami perkembangan syariat Islam secara bertahap. Kesimpulannya adalah ilmu al-Makki wa al-Madani itu membantu kita memahami Al-Quran secara kontekstual, historis, dan metodologis, sehingga penerapan ajaran Islam menjadi lebih tepat dan tidak parsial. Baik, mungkin itu saja paparan dari saya, paparan materi saya tentang Al-Makki Al-Madani, mata kuliah Ulumul Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.